Hai guys, gimana kabar kalian? By the way, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Oh iya, gimana lebarannya? Sekarang udah mulai produktif lagi kan? Sama nih, Kofilbert juga udah nyiapin tayangan video lagi yang siap buat jawabin pertanyaan kalian. Kalau kali ini yang dibahas adalah saham fast. Jadi gini komentarnya. Bahas fast bro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham FAST. Mari kita mulai. PT Fasilindo Indonesia Tbk merupakan perusahaan di sektor properti yang IPO pada 2023 lalu. Adapun, lini usaha perusahaan adalah warehouse developer yang terbagi menjadi dua. Pertama, build-to-suit warehouse, dan yang kedua, general warehouse. Saat ini, perusahaan mengelola 27 gudang yang tersebar di 7 kota. Sehingga wajar saja kalau mayoritas aset perusahaan itu di atas 90% terdiri dari properti investasi. Begitupun juga di mana pendapatan perusahaan mayoritas berasal dari sewa gudang. So, kita bisa bayangkan bisnis modelnya seperti kos-kosan, namun produknya gudang. Next, kita ingin bahas terkait penggunaan dana IPO. Bila ditelusuri, dana IPO bersama dengan pengambilan hutang bank digunakan perusahaan untuk menambah properti investasi dari 260 miliar di 2022 menjadi 485 miliar di 2023. So, secara nominal angkanya hampir double ya. Namun, bila kita telusuri di catatan kaki, penambahan properti investasi hanya sebesar 137 miliar. Lantas, mengapa bisa ada kenaikan 225 miliar dari yang tadinya 260 ke 485 miliar? Sedangkan kalau kita cek yang tadi penambahan hanya 137 miliar, yang berarti ada selisih 88 miliar. Itu pertanyaannya ya. Hal tersebut nyambung dengan kinerja perusahaan. Bila kita imagine bisnis model sewa gudang, maka harusnya revenue dan net profit perusahaan relatif stabil dari kuartal ke kuartal. Ya ibarat kalau kamu punya kos-kosan, lalu income kamu ditanya Q1, Q2, Q3, Q4, ya akan kurang lebih. Dan memang begitu. Secara revenue, angkanya memang stabil, di sekitar 6-7 miliar per kuartal di tahun 2023. Namun, hal berbeda terjadi di net profit, di mana angkanya 4 miliar di Q1, 2 miliar di Q2, 3 miliar di Q3, dan di Q4 90 miliar. Jadi angkanya 4, 2, 3, lalu tiba-tiba 90. Sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa revenue Q4 kan tadi 7 miliar, sedangkan net profitnya kok bisa 90 miliar? Jawabannya adalah dikarenakan ada laba non-operasional terkait properti investasi, dikarenakan perubahan nilai wajar. Konsepnya mirip dengan mark to market, namun berhubung hal tersebut merupakan komponen non-cash, maka lebih baik kita abaikan. Yang berarti core profit perusahaan 12 miliar di 2023. Itu kalau kita keluarkan yang tadi laba one-off dari perubahan nilai wajarnya ya. Saat ini, perusahaan diperdagangkan dengan market cap 232 miliar. Bila dibandingkan dengan laba bersih dari laporan keuangan, maka setara dengan PER 2,3 kali. Namun yang tadi kan itu kalau ada laba dari perubahan nilai wajar kan, sedangkan bila kita bandingkannya dengan core profit itu yang sudah dikeluarkan, setara dengan PER 19 kali. Oke, sekian untuk sesi kali ini, and see you guys in the next video. Bye-bye!